Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Coba sekarang untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Mas Aksan. Yang lain, Mas Aksan silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dengan suara yang lantang ya. Silakan Mas Aksan. Oke semuanya. Memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Orang Lanjutkan Mas Aksan pada Bu Guru. Ayo. Pada Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat yang hari ini sudah bisa hadir di ruang Zoom meeting tempat belajar kita dengan penuh semangat dan dengan ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu, mengecek kehadiran kalian ya. Yang namanya dipanggil, suaranya yang lantang, mengacungkan tangan. Saya Bu, ada Bu, hadir Bu. Boleh yang mana saja. Mbak Afia Nadine Otila. Hadir. Mbak Aisyah Humaira. Belum hadir. Mas Aksar Kenji Silvio. Hadir. Ya. Mas Alessandro Timothy Diwangkara. Hadir. Ya, bagus. Alessa Nur Akila. Hadir. Bagus. Mbak Alia Azhara Abbas. Ya, bagus. Mas Ashraf dari Widodo. Belum hadir ya. Mas Daido Harli Cahyono. Mas Deren Arkazio Bintang. Mas Deren hadir. Mas Deren hadir ini. Ya, Mas Dimas Bagaskoro Dwi Putra. Hadir, Bu. Ya, bagus. Mas Fandi Taufik Al-Bashri. Belum hadir. Mas Fatyudan Firman Kurniawan. Hadir, Bu. Pinter sekali. Mas Ibrahim Gadrahino. Saya, Bu. Ya, bagus. Semangat. Saya, Bu. Ya. Mas Ihsan Nova Pratama. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Mbak Jenita Hermi Kristanti. Mbak Jenny. Ya, sinyalnya. Muhammad Haifa Ridwan. Ora ono. Hadir, nggih. Mas Naban Randika Kevan. Mas terlewat. Muhammad Rafanda Putra Wibowo. Mana Mas Rafa? Rafanda, di Rafanda. Mas Rafanda. Ya. Rafanda. Ya. Maaf Bu Rina agak bindang. Mbak Nisrina Hasna Khairunisa. Mbak Nisrina belum hadir. Mas Panji Hakim Pratama.
Panji Hakim? Belum hadir. Mbak Putri Nindya Anggraeni? Hadir, Bu. Iya, pintar suaranya. Mas Rehan Bimo Satrio Prakoso? Iya, pintar. Mbak Silvita. Mbak Silvita. Revan Dava Zaidan? Oh, Revan Zabat Haidan. Hadir, Bu. Iya, pintar. Mbak Silvita Ayu Maharani? Belum hadir. Mbak Sukma Falasafa Iwan? Belum hadir. Mas Yahjan Nur Muhammad Wafi? Hadir, Bu. Iya, terima kasih anak-anakku yang sangat tertib, sangat disiplin, dan sangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, seperti anak-anak ketahui, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Ibu ingin mengingatkan supaya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. 5M itu yang pertama selalu mengenakan masker, yang kedua selalu mencuci tangan menggunakan sabun, yang ketiga selalu menjaga jarak apabila berinteraksi dengan orang lain, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau kemudian. Nah, anak-anak juga harus selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan berolahraga teratur, serta tidak lupa kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah kita mulai dengan tepuk PPK, ya, membangun nasionalisme kita sebagai anak Indonesia. Kita serukan tepuk PPK. Silakan Mas Daido untuk memimpin temannya tepuk PPK. Untuk kawan-kawan kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. NKRI. PPK. Yes. Nah, terima kasih. Tapi mohon maaf, Mas Daido jangan terlalu cepat karena teman-teman yang lainnya ya. Diulang ya. Begitu Mas Daido mengucapkan tepuk PPK, yang lain siap-siap juga untuk melakukan. Ayo Mas Daido dari tepuk PPK, kompak ya semuanya ya, jangan terlalu cepat. Silakan Mas Daido diulang. Tepuk PPK. Nasionalis. Mandiri. Integritas. NKRI. Yes. Ya, baik. Terima kasih Mas Daido yang sudah memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK ya. Baiklah anak-anak, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah, sebentar. Ya, anak-anak sudah bisa melihat tampilan di layar? Sudah. Untuk tema kita benda pembelajaran 2. Ya, sudah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda.
pembelajaran 2. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, ada sebuah lagu ya yang bisa anak-anak simak, tapi mohon maaf supaya tidak terlalu ribut, anak-anak cukup mendengarkan lagu ini. Mohon mikrofonnya semuanya dimatikan dulu karena sangat ini ya. Nah, bagus. Ya, anak-anak bisa menyaksikan. Sebentar ya. Baik, anak-anak. Tadi sudah menyaksikan sebuah lagu pembuka pembelajaran kita yang berjudul apa? Es krim. Es krim. Anak-anak suka es krim? Anak-anak suka es krim? Nah, ya. Kenapa suka es krim? Enak. Enak, dingin, segar. Ini anak-anak boleh menyalakan mikrofonnya, Mas Resanda boleh kalau mau menjawab ya boleh. Kenapa anak-anak suka es krim? Lembut, nah, dingin, menyegarkan, ya. Apalagi es krim itu rasanya bermacam-macam ya anak-anak ya. Apalagi kalau di cuaca panas sekali ya. Tapi ingat untuk saat ini karena cuaca kita sedang mendung-mendung dan agak dingin, anak-anak tidak boleh dulu mengkonsumsi atau memakan es krim dulu ya, karena nanti bisa pilek. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, lagu pembuka tadi yang sudah kita saksikan, ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
Kita Ya. Sekarang minta tolong dimatikan lagi. Maaf ya, harus bergantian soalnya kalau tidak bergantian suaranya nanti bertubrukan. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah memiliki tujuan, ya. Diharapkan nanti anak-anak dari pembelajaran ini kita nanti akan mengamati benda, ya. Bu guru nanti akan mengamati benda. Kemudian anak-anak bisa membedakan berbagai wujud benda tersebut. Nanti anak-anak bisa menyebutkan wujud benda dari yang Bu guru tunjukkan itu apa saja. Yang kedua adalah nanti anak-anak akan menyaksikan sebuah video, ya, video. Nah, ya, dari video tersebut anak-anak nanti akan mengetahui berbagai istilah perubahan wujud, ya. Ada mencair, ada membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak akan menyimak penjelasan ibu. Anak-anak akan dapat membedakan peristiwa perubahan wujud benda, ya. Dari benda yang satu ke benda yang lain mengalami perubahan wujud. Yang keempat, nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Diharapkan nanti anak-anak di rumah bisa mempraktekkan membuat es krim dengan cara sederhana, ya, tidak dengan di freezer, tetapi dengan menggunakan media sederhana, ya. Sebentar, ini anak-anak bisa melihat tayangan ibu tidak? bisa. 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 Oh, bisa ya, sudah kalau semuanya. Tidak, Oh, tidak. Ada yang tidak? tidak bisa lihat, Bu. Enggak bisa lihat ya? Iya. Ini sinyalnya jelek, Bu Deren. Oh, gitu. Ya sudah. Mendengarkan saja ya Mas Deren, nanti kalau pas sinyalnya bagus akan nampak lagi. Ya, Bu. Ya. Berikutnya ya nanti ya anak-anak melalui video dan lembar kerja nanti anak-anak bisa mempraktekkan cara membuat es krim dengan benar tapi dengan cara sederhana, ya. Kemudian yang kelima, nanti anak-anak akan mengamati struktur organisasi sekolah kita, ya. Dari struktur organisasi sekolah itu anak-anak nanti bisa mengetahui peran-peran dari setiap guru dan jabatan-jabatan yang ada di SD Negeri Keramat 1. Kemudian nanti anak-anak juga akan berdiskusi dengan orang tuanya untuk mengerjakan lembar kerja tentang peran di dalam sebuah organisasi. Baik anak-anak, ada 7 tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa menguasai kemampuan apa yang kita rencanakan di awal pembelajaran ini. Berikutnya, anak-anak, ini Ibu kita akan mempelajari perubahan wujud, macam-macam wujud benda. Coba Ibu tanya, di kelas 2 mungkin anak-anak sudah belajar, wujud benda itu ada berapa macam anak-anak? 3. Semuanya boleh menyalakan mikrofonnya sekarang karena ini sesinya diskusi. Ini di belakangnya ada yang jerit-jerit ya. Wujud benda itu ada berapa anak-anak? 3. Ada apa saja? Ya, pintar.
zat cair, zat padat, dan zat gas. Ya. Nah, anak-anak tahu tidak masing-masing wujud benda itu sifat dari zat padat apa, sifat dari zat cair apa, sifat dari zat gas apa? Coba Ibu tunjukkan dulu. Di sini Ibu memiliki sebuah sirup ya. Nah, sirup ini termasuknya benda cair atau benda padat? Cair. Ya. Salah satu sifat dari benda cair ini ketika Ibu memasukkan ke dalam gelas, bentuk sirupnya seperti apa ini? Seperti gelas. Ya. Ibu masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol, ya. Kemudian Ibu masukkan ke dalam kotak bening ini, bentuknya seperti ya. Nah, itu sifat zat cair yang pertama adalah apa? Sifat zat cair yang pertama? Bentuknya, ya, bentuknya sesuai wadah. betul sekali, pintar sekali. Bentuknya seperti wadah yang ditempatinya, ya, berubah-ubah. Betul sekali. Sedangkan misalnya Ibu, itu salah satu ciri dari benda cair ya. Kemudian ini Ibu memiliki, nah ini apa ya? Kelihatan nggak? Ini es batu, ini es batu, ini es batu. Nah, es batu ini termasuk benda cair atau benda padat? Padat. Ya. Salah satu sifat benda padat ketika masuk ke dalam tempat ini, apakah bentuknya seperti kotak ini? Tidak. Ya. Masuk lagi ke tempat ini, apakah berubah seperti tempatnya? Tidak. Nah, itu salah satu dari sifat dari benda padat ya, memiliki massa tetapi bentuknya tidak berubah meskipun berpindah-pindah tempat. Nah, satu lagi. Ibu punya balon ya. Tapi kempes ini ya balonnya Ibu tiup. Apa yang Ibu masukkan ke dalam balon ini? Gas. Akhirnya seperti ini. Balonnya menjadi terbentuk seperti ini. Mengapa yang tadinya lepek seperti ini, kok sekarang bentuknya bulat seperti ini? Karena apa? Karena terisi oleh gas ya, terisi oleh gas ya. Tetapi apakah anak-anak bisa melihat gas tersebut? Tidak. Ya. Nah, seperti ini ya. Plastik ini kan bening ya. Kemudian Ibu tiup. Nah, plastiknya mengembung tapi tidak terlihat apa-apa. Jadi untuk gas itu sifat dari benda gas adalah ya, apa sifat benda gas? Tadi apa? Tidak terlihat. Menempati tidak bisa diraba ya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tetapi menempati ruang. Contohnya menempati ruang apa? Balon ini bisa menjadi bentuknya bulat karena di dalamnya ada gas. Ya. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dari wujud benda gas, benda cair, dan benda padat. Coba
Matikan dulu mikrofonnya, nanti yang Ibu tanya boleh dinyalakan. Ya. Coba Ibu minta satu orang Mbak Putri Tita. Mbak Putri Tita boleh nyalakan mikrofonnya? Nah, Mbak Putri Tita, coba oleh Mbak Putri sebutkan sifat dari benda cair. Berubah di tempat apa saja. Iya, bisa berubah bentuknya sesuai dengan yang ditempatinya. Bagus. Yang kedua, Mas Ravanda boleh menyalakan mikrofonnya. Mbak Putri, matikan lagi mikrofonnya. Mas Ravanda, iya. Sifat dari benda gas. Mas Ravanda. Sesuai dengan tempatnya. Apa? Tadi ini apa? Sesuai dengan tempat. Ya, bagus ya. Ibu perbaiki, menempati ruang. Kemudian bisa dilihat tidak gasnya? Tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, hanya dapat dirasakan. Pinter ya. Jadi untuk benda gas itu menempati ruang, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Ya, bagus. Matikan lagi Mas Ravandra, satu lagi oleh Mbak Alia Azahra. Sifat dari benda padat. Silakan dinyalakan Mbak Alia. Sifat dari benda padat. Bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Artinya tetap bagaimana Mbak Alia? Jika tidak berubah. Meskipun berada pada tempat yang Berbeda. pinter. Ya, bentuknya sifat dari benda padat adalah bentuknya tetap ya meskipun berada pada tempat yang berbeda. Jadi tidak sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Bagus ya. Untuk yang lain tentu saja sudah paham dari wujud sifat-sifat wujud benda karena ini pengulangan dari materi kelas 2 ya. Baiklah anak-anak, anak-anak perlu ketahui bahwa antara satu wujud benda, yaitu benda cair, benda gas, benda padat itu mengalami perubahan. Ada yang benda cair mengalami menjadi benda gas. Ada juga benda padat berubah bentuk menjadi benda cair. Nah, itu disebut dengan perubahan wujud. Berikut, Ibu akan tayangkan kembali sebuah video tentang perubahan wujud benda. Anak
Coba Ibu ulangi. Berapakah perubahan wujud benda yang sudah anak-anak amati dari video tadi? Acungkan tangan. Oh ya, Mas Ibrahim Gilar, silakan. 5. 5. Apa saja Mas Ibrahim? Membeku, menguap, embun, menyublim, mencair. Mencair, pinter ya. Pinter sekali, berarti kali tadi Mas Ibrahim menyimak dengan baik, hebat. Aduh, suara siapa itu yang teriak? Ya, sebenarnya ada satu lagi peristiwa perubahan wujud, tapi tadi tidak tersampaikan di media pembelajarannya di videonya. Satu lagi adalah mengkristal, ya. Betul yang disampaikan oleh Mas Ibrahim, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, satu lagi mengkristal. Coba Ibu ingin ucapkan kembali oleh Mbak Silvita. Perubahan wujud benda, Mbak Silvita. Mbak Silvita, boleh dinyalakan mikrofonnya? Dinyalakan mikrofonnya, Mbak Silvita. Itu belum nyala mikrofonnya, jadi nggak terdengar suaranya. Mbak Silvita, ya silakan. Apa saja Mbak Silvita? Membeku, pinter. Kemudian? Menguap. Menguap, pinter. Mencair, bagus. Lalu? Menyublim. Menyublim, ya. Kemudian? Mengembun. Satu lagi yang Ibu tambahkan tadi apa? Mengkristal. Pintar sekali, mengkristal. Sekarang Ibu ingin tahu dari Mas Alejandro, Mas Andro. Apa yang disebut dengan mencair? Mas Andro. Perubahan wujud benda padat kecair tersebut mencair. Iya, pintar sekali ya. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair, disebut mencair. Hebat. Mas Bimo, halo Mas Bimo. Mas Bimo bisa jawab? Iya. Ya. Mas Bimo, coba sebutkan contoh peristiwa mencair. Kalau tadi kata Mas Andro itu zat padat menjadi zat cair. Contohnya apa, Mas Bimo? Es batu dipanaskan, Bu. Hebat sekali, pinter. Ya. Sekarang berikutnya Mas Patyudan. Mas Patyudan. Mas Patyudan, sebutkan apa arti peristiwa membeku. Padat, cair, dibekukan. Perubahan wujud dari zat Cair, dibekukan. Iya, Ibu perbaiki sudah bagus ya. Perubahan wujud dari benda cair menjadi padat ya, Mas Patyudan. Baik, sekarang contohnya oleh Mbak siapa ini? Mbak siapa yang belum? Nisrina, Mbak Nisrina. Mbak Nisrina. Contohnya apa, Mbak Nisrina? Peristiwa membeku contohnya apa? Apa? Air yang dimasukkan ke dalam freezer jadi membeku ya, bagus. Berikutnya Mas Aksan. Mas Aksan. Mas Aksan, apa yang dimaksud dengan peristiwa menguap? Menguap? Perubahan dari zat apa? Zat
cair menjadi apa? gas. Jadi gas. Pinter. Sekarang bagus. Sekarang beri contoh oleh Mas Ihsan. Mas Ihsan. Peristiwa menguap itu contohnya apa, Mas Ihsan? Lupa, Bu. Oh, lupa. Tidak apa-apa. Baik. Sekarang Ibu tanya pada Mas Yahdan. Mas Yahdan. Peristiwa menguap itu apa, Mas Yahdan? Kalau begitu coba acungkan tangan siapa yang bisa. Berikan contoh peristiwa menguap. Acungkan tangan. Saya, Bu. Iya, siapa saya? Ya, Mas Andro. Mas Andro. Ya. Apa? Merebus air. Nah, betul. Saat merebus air dan airnya mendidih, akan ada uap air. Ya, uap air itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Ya, kalau kalian tangannya di uap air itu akan terasa panas. Ya, itu adalah perubahan wujud dari gas air ke gas. Kemudian mengembun. Mas, tolong matikan dulu mikrofonnya yang tidak dipanggil namanya. Yang tidak dipanggil namanya dimatikan dulu mikrofonnya. Maaf. Oh, ya Allah. Sebentar. Nah, ya sudah. Sebentar. Baik. Ya, sekarang. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu minta Mas Daido mengembun. Apa Mas Daido mengembun? Mas Daido, nyalakan mikrofonnya. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Iya, pinter ya. Ya, terima kasih Mas Daido. Mas Bagas. Mas Daido boleh matikan lagi mikrofonnya. Mas Bagas, contoh peristiwa mengembun apa Mas Bagas? Tadi ada apa? Ada apa tadi? Ada. Saya juga lupa, Bu. Lupa ya, tidak apa-apa. Dibantu oleh Mbak Eca. Eca Ara. Nah, Mbak Eca Ara. Siapa ini Mbak Eca Ara? Silakan Mbak Eca. Peristiwa mengembun contohnya apa? Mbak Eca. Ya, Bu. Ya, peristiwa mengembun apa contohnya Mbak Eca? Apa tadi? Ada Es di gelas. iya, apa es di dalam gelas ya? Gelas. Ya, dalam gelas, kemudian di pinggir-pinggir gelasnya muncul apa tadi? Air. Titik-titik air itu namanya peristiwa mengembun. Pinter. Baik, untuk yang lainnya adalah menyublim. Menyublim itu peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus atau kamper yang kita letakkan di sebuah ruangan, ya. Nanti lama-kelamaan bentuknya akan mengecil, tapi ruangannya akan wangi, ya. Akan wangi, itu namanya menyublim. Kemudian kamper pewangi ruangan di kamar mandi atau di tempat pakaian.
Tadinya bentuknya balok, kotak, padat, lama-kelamaan bentuknya akan habis ya, mengecil bahkan habis, tetapi ruangannya jadi wangi. Itu namanya menyublim. Satu lagi adalah mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas menjadi padat ya. Contohnya adalah misalnya di rumah kalian ada di lemari esnya itu ada kristal-kristal bunga es atau frozen ya. Nah, itu kristal-kristal itu ada peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. So, misalnya ayah anak-anak punya motor ya, di knalpotnya itu ada kotoran-kotoran hitam ya, kotoran-kotoran hitam. Nah, bahkan suka ngelupas. Nah, itu namanya pengkristalan karena dari asap kendaraan motor yang hitam lama-kelamaan mengendap, mengkristal di dalam knalpotnya itu ya. Jadi seperti arang tapi tipis-tipis, itu peristiwa mengkristal. Baik anak-anak, dari yang sudah tadi anak-anak sampaikan, dari yang anak-anak tadi sudah pelajari, kita juga sudah tanya jawab. Ibu rasa anak-anak sudah paham ya dari perubahan wujud benda ini. Silakan anak-anak berikutnya keluar dari Zoom meeting ini. Waktunya adalah 10 menit mengerjakan LKPD yang apa anak-anak? Paham? Iya. Paham. Ibu beri waktu 10 menit. Berarti kita bertemu nanti pukul 10.11 menit. Anak-anak kembali ke Zoom ini ya. Jangan langsung main ya. Nanti ada yang presentasi dari hasil pekerjaannya. Siap anak-anak? Siap. Siap. Ya, silakan anak-anak sekarang boleh keluar dari Zoom ini supaya kuotanya tidak boros karena anak-anak akan mengerjakan. Silakan anak-anak. Ya, anak-anak sudah mengerjakan semuanya. Ya, ya, coba sekarang Ibu minta salah satu dari anak-anak mempresentasikan atau membaca hasil pekerjaannya. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Mikrofonnya dipasang yang keras ya. Nah, Ya, oke. ya siap. Pekerjaannya sambil dijelaskan ditunjukkan seperti ini. Nah, ya. Ya. Silakan Mas Yoyo. Perubahan wujud benda. Ya. 1. Mencair, Ya. padat ke cair. Ya, Peter, bagus. Contoh, es batu dipanaskan. Ya, pinter, betul sekali. Lanjutkan. Nomor 2. Ya. Membeku, cair ke padat. Ya, Contohnya, air dimasukkan freezer. bagus. Lanjut. Nomor 3. Menyublim. Ya. Gas ke padat, kapur harus dibiarkan di ruang terbuka. Ya, betul sekali. Lanjutkan. Nomor 4. Mengembun. Mengembun. Gas ke cair, contoh embun di pagi hari. Ya, betul. Lanjutkan. Nomor 5. Ya. Menguap. Ya. Cair ke gas, contoh saat dimasak. Air di panci kemudian
keluar, menguap, mendidih. nomor 6, Ya, mengkristal, ya. gas kepadat, uap air udara menjadi salju. Oh iya, bisa. Pintar sekali. Ya. Terima kasih Mas Aksan Yoyo yang sudah membacakan presentasinya. Teman-teman yang lain setuju ya dengan jawabannya Mas Yoyo? Sama semuanya? Nah, baik. Satu lagi Mbak Putri. Maaf Bu, tidak ada suaranya ya. Presentasikan pekerjaannya. Jangan lupa ketika menerangkan Ibu minta tolong pekerjaannya sambil dilihat seperti ini. Disebutkan sambil ditunjukkan. Itu namanya presentasi ya. Menunjukkan hasil pekerjaan sambil membacakannya. Silakan Mbak Putri, suaranya yang keras. Assalamualaikum Bu Rina dan teman-teman. Saya Putri Nindya akan mempresentasikan perubahan wujud benda. Ya, bagus. Lihat ini. Ada 6. Yang pertama mencair ke cair. Contohnya Ya, es batu yang panaskan. ya. Nomor 2 membeku. Perubahan wujud benda cair kepada contohnya ada suara buat es krim. Yang keras suaranya Mbak Putri. Ya, lalu 3 perubahan wujud benda cair ke gas. Contohnya air yang direbus. ya, Yang keempat mengembun. Perubahan wujud benda gas ke cair. Contohnya es di dalam gelas. Nanti permukaan gelas muncul titik-titik air. ya. Kemudian Yang kelima menyublim. Perubahan wujud benda padat ke gas. Contohnya ke kapur barus. ya, Yang keenam mengkristal. Perubahan wujud benda gas ke padat. ya, Kotoran pada knalpot. ya, ya. Sekian presentasi dari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Nanti supaya belajar lebih banyak lagi ya, biar lancar membacanya. Coba Mas, tadi di awal pembelajaran, anak-anak sudah menyaksikan tentang sebuah lagu yaitu Es Krim ya. Anak-anak semua juga menyukai es krim karena katanya rasanya yang lembut, manis, dan menyegarkan. Baiklah, sekarang Bu Rina akan mengajarkan, mempraktekkan cara membuat es krim secara sederhana. Anak-anak di rumah bisa nanti mempraktekkan sendiri cara membuat es krim ya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan susu cair ya, berukuran 200 sampai 300, mungkin ukuran segini 200 ml ya, seperti ini. Rasanya terserah anak-anak, mau rasa stroberi, coklat,
atau vanila, durian, ya, pisang, ya. Kemudian 2 sendok gula pasir, ya. Ini 2 sendok makan gula pasir. Berikutnya ada 6 sendok garam halus, ya, dalam serbuk atau garam krosok. Kalau ada garam kasar, oh ya masih. Kalau nggak ada garam halus tidak apa-apa, ya, 6 sendok. Kemudian plastik zipper yang ada klipnya, ya, yang ada klipnya, yang ada perekatnya seperti ini, yang besar. Kemudian plastik zipper yang kecil, sama juga ada perekatnya seperti ini, ya. Kemudian anak-anak juga menyiapkan ini es batu yang sudah dihancurkan, ya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan cara pembuatannya, ya. Yang pertama, kita buka dulu ini susu cair, ya. Susu cair yang sudah kita siapkan dibuka. Nah, kemudian susu cair tadi dimasukkan ke dalam apa ini? Plastik zipper yang kecil, ya. Yang kecil. Sampai habis seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Susunya sudah dituangkan ke dalam plastik zipper yang kecil. Kemudian tuangkan gula pasir yang tadi sudah disiapkan, yang 2 sendok tadi. Ya, semuanya, ya. Ini setelah tercampur semuanya, diaduk-aduk, boleh diaduk pakai sendok juga. Boleh diaduk dengan sendok. Pastikan di bawahnya itu tidak ada butiran-butiran gula pasir yang masih kasar, ya. Usahakan semuanya larut, ya. Ya. Kalau masih ada kasar berarti belum larut semuanya, ya. Nah, tapi jangan keras-keras supaya tidak pecah. Kemudian setelah setelah semuanya larut, klip plastiknya dirapatkan, klipnya dirapatkan sampai berbunyi klik, klik, klik. Nah, ya. Nah, itu. Tapi kalau seperti ini ada udara, jangan sampai ada udara mengelembung. Kita ulangi. Kita buka. Keluarkan anginnya dulu, ya. Anginnya keluarkan dulu supaya tidak mengelembung. Kembali dirapatkan lagi seperti ini. Sampai tidak ada celah supaya susunya tidak keluar. Nah, kocok-kocok dulu, ya. Nah, itu kayak larut. Setelah itu pinggirkan plastik zipper yang sudah terisi dengan larutan susu dan gula. Sementara itu kita siapkan plastik zipper yang besar. Nah, ini plastik zipper yang besar siapkan. Kemudian kita masukkan pecahan es batu yang sudah dihancurkan, ya, ke dalam plastik zipper ini. Tuang saja semuanya. Ini kira-kira 2 bungkus, ya, 2 bungkus ukuran seperempatan, ukuran setengah, maaf. Sudah dihancurkan. Dimasukkan semuanya ke dalam
plastik zipper yang besar. Nah, sudah masuk semua, ya. Kemudian tuangkan garam krosok yang tadi itu, ya, yang 6 sendok. Nah, masukkan, diaduk dulu sampai tercampur, sampai betul-betul tercampur. Ya, diaduk-aduk dulu ya, sampai rata. Sampai rata antara garam dan es batunya. Karena garam ini yang nanti akan membantu proses pembekuan dari es krimnya. Setelah cukup tercampur antara es batu dengan garam tadi, kita ambil lagi plastik zipper yang sudah berisi susu dan larutan gula ya. Kemudian kita tekuk seperti ini. Masukkan ke dalam plastik zipper berisi es batu dan garam. Nah, seperti ini ya. Pastikan ya plastik yang kecilnya itu terkurung oleh es. Tertimbun oleh es ya. Nah, ya, jadi plastik zipper susu tadi sudah terkurung oleh es. Kemudian di plastik zippernya ini kita rapatkan klipnya supaya kedap udara sampai berbunyi klik gitu. Nah, seperti ini. Kalau menggelembung seperti ini, berarti ini kurang bagus. Kita ulangi lagi, ya, sampai tidak ada udara. Jangan menggelembung biar bisa ditekuk. Dirapatkan kembali. Ya, sudah rapat semuanya, baru ditekuk. Dan dikocok lagi. Nah, sekarang kocok plastik zipper yang besar ini selama 10 menit. Dan ini sangat dingin anak-anak, ya, 10 menit itu sangat dingin. Kita bantu dengan lap. Nah, ya. Karena 10 menit itu lama dan tangan kita akan terasa dingin, maka saat mengocok kita bantu dengan menggunakan lap. Ini, ya. Terus sampai tercampur dan dilakukan selama berapa menit? 10 menit, ya. Hati-hati dengan tangan kalian karena ini sangat dingin sekali. Nah, setelah 10 menit kita buka hasilnya. Anak-anak di rumah melakukannya 10 menit ya. Karena kalau tidak 10 menit nanti hasilnya kurang bagus. Ya. Nah, baik. Setelah 10 menit, Ibu tadi sebentar saja anak-anak 10 menit ya. Nah, bentar ya. Bentar. Ambil menunggu sebentar. Coba ini sudah 10 menit belum? Kocok-kocoknya. Nah, kocok-kocok lagi. 10 menit.
Coba kita ambil. Sudah cukup. Apakah sudah jadi atau belum? Nah ini kurang maksimal, tapi kalau anak-anak melakukannya 10 menit, nanti hasilnya akan lebih bagus. Mbak, ini sudah menggumpal ya esnya. Nah ini ya, tuh hasilnya sudah menggumpal, tuh ya. Kalau ditaruh di mangkuk ini akan tampak gumpalannya seperti ini, tuh ya. Jadi yang tadi susu yang cair itu sekarang sudah berubah menjadi gumpalan es krim, ya. Sudah tidak cair lagi. Nah, tuh, ini malah ini ada yang sudah beku sekali tuh. Nah, begitu, ya. Teksturnya sudah tidak cair lagi seperti yang tadi. Lagi ya. Baiklah anak-anak, itu tadi yang Ibu sampaikan. Ya, tadi yang sudah anak-anak simak, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Dan sama sekali guru. Gimana? Nanti anak-anak mencoba di rumah, Ibu beri videonya dan alat-alatnya. Anak-anak bisa Bisa. Ya, nanti anak-anak bisa membuat es krim sendiri ya. Untuk lebih pahamnya. Baik. Kita lanjutkan ya. Pembelajaran sekarang akan belajar tentang organisasi di sekolah. Ya. Tepuk semangat. Coba anak-anak sendiri tidak Ibu pimpin. Ibu mau lihat aja supaya anak-anak terlihat kekompakannya. Ya, Ibu hanya memberikan instruksi saja. Tepuk semangat, ya. Iya, semangat. Semoga semangat betul ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Senyumnya mana? Jangan cemberut. Ya, kita lanjutkan. Pembelajarannya adalah tentang struktur organisasi di SD Negeri Kramat 1. Organisasi. Ya. Terdiri dari yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah SD Negeri Kramat 1 bernama Ibu Ariyanti SPD SD. Kepala sekolah bertugas memimpin ya, jalannya kegiatan di sekolah, bertanggung jawab serta mengatur segala kegiatan yang ada di sekolah. Itu tugas dari seorang kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah ini membawahi guru-guru dan tenaga non-kependidikan atau staf ya. Yang pertama, guru agama Islam. Ya, sebentar ini kok tidak bisa di slide show. Ya, tak apa-apalah, begini aja. Ya. Guru agama Islam bernama Bapak Abdul Rohim, ya. Bapak Abdul Rohim ini bertugas memberikan pengajaran di bidang agama Islam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua,
Guru Pendidikan Agama Kristen, yaitu Ibu Sri Purwanti, bertugas memberikan pengajaran tentang agama Kristen pada siswa-siswa yang beragama Kristen. Yang ketiga, ada guru kelas 6. Beliau adalah Bapak Ismoyo Aji. Siswa-siswa kelas 6 sehari-harinya mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari Bapak Ismoyo Aji. Guru kelas 5 bernama Ibu Sitara Okiwana. Bu Sitara bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa kelas 5. Berikutnya adalah guru kelas 4 adalah Ibu Neng Rina Fitriani. Nah, Bu Neng Rina ini bertugas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa kelas 4. Berikutnya adalah guru kelas 3 bernama Ibu Melisa Dianawati. Bu Melisa bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa kelas 3. Berikutnya ada Bu Yudiarti Dahlia. Ibu Yudiarti Dahlia ini bertugas memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa kelas 2. Dan berikutnya ada Ibu Noviana Ariningsih bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa kelas 1. Kemudian ada Pak Anggoro bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang olahraga dan kesehatan. Kemudian ada Bu Ika Septiani. Bu Ika Septiani ini adalah sebagai tenaga administrasi. Tenaga administrasi bertugas untuk dalam bidang membuat menyurat atau pendataan siswa di SD Negeri Kramat 1, ya. Kemudian berikutnya ada pustakawan, yaitu Ibu Amirotun Hasanah atau biasa kita kenal dengan nama Bu Mira. Pustakawan bertugas untuk mengelola perpustakaan, menata buku, memberikan pelayanan peminjaman buku kepada siswa. Kemudian yang terakhir ada penjaga sekolah yang bernama Bapak Roina, ya. Bapak Roina bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di sekolah. Nah, itu tadi anak-anak, ya. Struktur organisasi di SD Negeri Kramat 1. Ada kepala sekolah, ada guru, ada staf. Stafnya terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, dan penjaga sekolah. Setiap jabatan di SD Negeri Kramat 1 ini memiliki tugas dan peran masing-masing, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling bekerja sama. Bila tidak ada kepala sekolah, bagaimana? Tentu kegiatan yang ada di SD Negeri Kramat 1 yang ada di sekolah ini tidak akan berjalan lancar. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bertanggung jawab. Jika guru-guru ini tidak ada, tentu saja kegiatan belajar di SD Negeri Kramat 1 tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak ada yang mengajar. Jika tidak ada tenaga administrasi, tentu saja kegiatan juga di SD Kramat 1 tidak akan berjalan lancar karena tidak ada yang mengurusi surat-surat, pendataan siswa, beasiswa, dan sebagainya. Jika tidak ada pustakawan di SD Negeri Kramat 1, juga kegiatan di SD Negeri Kramat 1 tidak akan berjalan lancar karena anak-anak kalau mau meminjam buku tidak ada yang melayani, ya. Tidak ada yang mengurus perpustakaannya. Begitu juga jika tidak ada penjaga sekolah, tentu kegiatan di SD Negeri Kramat 1 tidak akan berjalan dengan baik. Sampah-sampah berserakan, tidak aman, tidak tertib. Jadi, semua tugas-tugas yang ada di SD Negeri Kramat 1, peran-peran ini sangat penting dan dibutuhkan satu sama lain. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Nah, selain
Yang tadi di suatu sekolah ada juga yang dinamakan dengan siswa. Siapa yang berperan sebagai siswa adalah anak-anak semuanya. Siswa disebut juga peserta didik ya. Tugas peserta didik adalah mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan rajin dan tekun. Untuk tadi peran guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sudah Ibu sampaikan. Nah, demikian yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak bisa keluar dari Zoom ini ya. Nanti jangan dulu keluar sekarang ya. Mengerjakan 2 lagi tugas, bahkan 3 ya. 1 membuat es krim nanti untuk 3 hari ke depan. Jangan 3 hari, 2 hari ya. Hari sekarang Selasa, Kamis ya. Kamis anak-anak bisa mendokumentasikan cara membuat es krim. Kemudian mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan sekarang. Kemudian nanti soal evaluasi ya. Nah, gitu ya, supaya waktunya efektif ya, tidak boros di ruangan ini. Baik anak-anak, sampai sini ada yang bertanya? Boleh dinyalakan sekarang mikrofonnya? Ya. Ya, tapi bicaranya yang tertib ya, jangan berebutan. Ya. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Boleh mengacungkan tangan? Tidak ada. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Coba dari awal sampai akhir. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Pembuatan es krim. Perubahan benda. Perubahan wujud benda, betul. Pembuatan es krim. Benda. Membuat es krim, betul. Terus satu lagi. Buat es krim. Betul, membuat es krim. Satu lagi yang terakhir dari siapa? Organisasi. Struktur organisasi. Organisasi. Yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, anak-anak suaranya mohon tenang, jangan membuat gerakan-gerakan yang menimbulkan bunyi karena akan berisik. Tenang. Tetap dinyalakan tapi tenang. Ya, pelajaran kita hari ini adalah perubahan wujud benda, langkah-langkah membuat es krim, dan yang ketiga struktur organisasi sekolah ya. Nah, baik, jika anak-anak tidak ada yang bertanya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu bersama-sama. Lagunya adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Ya, Berkibarlah Benderaku. Ya, sama-sama ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Siap nyanyi semuanya dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Berkibar. Di seluruh siapa berani menurunkan engkau yang berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih anak-anak hebat. Sekarang Mas Aksan Yoyo memimpin doa sebelum selesai belajar ya. Selesai belajar. Ya. Siap semuanya duduk yang rapi.
Sebelum kita sudahi pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa. Doa mulai. Amin. Berdoa Selesai. pada Bu Guru. Pada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya lihat ke sini dulu. Dadah dulu ya, tak rekam dengan ini. Dadah. 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 Dadah.